Ya, judulnya nih, Kades Korupsi Dana COVID-19 untuk Judi dan Bayar DP Mobil Selingkuhan. Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta keadilan yang saya hormati, saya akan bacakan berita menarik untuk sahabat dan para pecinta keadilan semuanya. Ini ya, ini judulnya. Ya, saya bacakan judulnya. Kades Korupsi Dana COVID-19 untuk Judi dan Bayar DP Mobil Selingkuhan. Wah, menarik ini. Sahabat, dengan judul ini saja kita sungguh prihatin ya. Ada seorang kades yang melakukan perbuatan yang sangat biadab menurut saya ya. Betul-betul telah mengkhianati amanah warganya hanya demi kepentingan pribadinya. Sebagai seorang kepala desa harusnya memberikan contoh dan suri tauladan kepada warganya serta masyarakat lainnya. Namun apa yang terjadi sungguh menyesakkan dada. Semoga tidak ada lagi perilaku-perilaku semacam ini, perbuatan seperti yang sudah dilakukan oleh kepala desa. Hal ini juga sebagai bentuk introspeksi diri pada para kades di seluruh Indonesia. Ya, secara pribadi saya menghimbau agar para kepala desa, karena kepala desa adalah pimpinan di suatu desa, sehingga dapat memberikan suri teladan yang baik untuk warganya. Saya secara pribadi menghimbau kepada para kepala desa, karena saudara-saudara kepala desa adalah pemimpin, maka dalam situasi kondisi saat ini, himbauan saya sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara Indonesia yang cinta kedamaian dan mencintai penegakan hukum, maka saya menghimbau kepala desa sebagai pemimpin di desa harusnya bisa menciptakan keharmonisan di lingkungan warganya. Dengan keharmonisan itu maka damai di desa ya. Kemudian warga juga semakin empati, simpati kepada kepala desa. Dan satu hal lagi yaitu dapat menciptakan solutif, dapat memecahkan persoalan-persoalan di desa ya. Bukan tidak ada masalah di desa itu. Ada masalah. Nah, peran kepala desa ini untuk menciptakan solusi-solusi kedamaian di desa itu. Ya, itu himbauan saya. Jika memberikan pelayanan saja kepada warganya belum mampu, warganya masih belum puas, maka himbauan saya ini ya semacam filsafat lah ya. Filsafat sebagai seorang pemimpin. Apabila melayani
bawahannya atau warganya dan warganya belum merasa puas, ya, maka setidak-tidaknya dapat menghindari 4 hal yang tidak menjadi nilai positif, ya, menghindari 4 hal ini. Yang pertama, tidak bermain judi. Ya, tidak bermain judi. Karena judi itu kita tidak tahu kapan menang, kapan kalah, menangnya kapan, kita tidak tahu. Dan kalau itu dilakukan, maka bukan uang sendiri yang akan dihabiskan. Bisa saja ada di uang-uang yang lain. Nah, untuk itu kepada saudara-saudara, hindari yang ini, ya. 1 tuh judi. Yang kedua, bermain perempuan. Ya, istri kita perempuan, artinya di luar sana perempuan-perempuan ya suka gitulah. Saya nggak bisa sebutkan secara vulgar, ya. Banyak yang semakin tinggi usianya ditambah dengan kedudukan dan harta, orientasinya ke wanita-wanita, ya. Hindari itu. Kenapa? Itu akan menghabiskan uang. Kalau uangmu sudah habis, maka otakmu akan berpikir bagaimana mencari uang, bagaimana mencari uang. Nah, peluang mencari uang ini akibatnya kepada hal-hal yang negatif, ya. Yang ketiga, ya, tadi 1 judi, 2 bermain perempuan, yang ketiga hobi minum minuman keras, atau bahasanya itu sekarang itu dugem, dunia gemerlap. Hindari itu. Yakinlah bahwa uang itu akan habis, karena kalau sudah dibelikan minuman keras tidak mungkin jadi uang lagi. Dan 1 poin saja, ketika kita sudah minum minuman keras, memberikan pelayanan pada masyarakat pasti tidak maksimal. Pasti. Misalnya jam 7 harusnya ke kantor, rapat misalnya, karena habis minum minuman keras, lupa sholat subuh, dan ketiduran, tidak sampai ke kantor. Yang keempat, narkoba. Ya, narkoba, hindari. Jangan sekali-sekali nyentuh yang namanya narkoba. Pasti berbahaya. Hanya 4 tadi yang saya sampaikan. Karena 4 hal tersebut yang nantinya dapat merusak saudara sendiri dan efeknya kepada warga masyarakat yang saudara pimpin. Seperti yang dialami oleh Kades ini, nanti saya baca. Baik sahabat, saya bacakan saja sumbernya dari Kompas.com, ya. Judulnya nih, Kades korupsi dana COVID-19 untuk judi dan bayar DP mobil selingkuhan. Selasa 2021 08.22, ya, ini beberapa waktu yang lalu. Ini saya bacakan saja. Palembang, Kompas.com, Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang, Sumatera Selatan kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi dana bantuan COVID-19. Kasus tersebut menjerat terdakwa kepala desa dalam kurung Kades Sukowarno, Kabupaten Musirawas, bernama Askari. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Askari mengakui bahwa dia menerima dana bantuan COVID-19 sebesar 187,2 juta.
Saya baru tahu nih kalau di desa ada dana bantuan COVID-19 ini. Namun uang yang seharusnya untuk warganya itu malah digunakan untuk berfoya-foya. Askari merinci, uang sebanyak Rp 70 juta ia gunakan untuk bermain judi togel. Nah, ini judi tadi yang saya bilang. Kemudian sebanyak 30 juta digunakan untuk bermain judi remi. Ini judi jadi kebutuhan. Ada 20 juta rupiah saya gunakan untuk DP mobil selingkuhan Pak Hakim, kata Askari dalam sidang virtual di Palembang. Mendengar pernyataan itu, Ketua Majelis Hakim Sahlan Effendi bertanya mengenai status selingkuhan yang dibelikan mobil oleh Askari. Nah, ini langsung diusut ini. Ia pun mengakui bahwa perempuan itu masih berstatus sebagai istri orang. Nah, ini istri orang lagi nih. Kami satu desa, Pak. Masih istri orang, ujar Askari. Luar biasa ini Pak Kades. Sementara itu, penasihat hukum Askari, Supendi, mengakui perbuatan yang dilakukan kliennya itu. Nanti pada agenda tuntutan, kami akan lihat tuntutannya seperti apa dari JPU. Setelah itu, baru ada langkah hukum, kata Supendi usai persidangan. Sebelumnya, Jaksa Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Sumar Heti, mendakwa Askari dengan pasal berlapis, yaitu pasal 2 ayat 2, junto pasal 18 ayat 3, atau pasal 3 junto pasal 18 dan pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut jaksa, modus yang digunakan oleh terdakwa yakni dengan mengambil seluruh dana bantuan COVID-19 selama 3 bulan, yaitu bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020. Dana bantuan tersebut sebenarnya harus diberikan kepada 156 warga yang menerima bantuan dari pemerintah. Namun uang itu hanya dibagikan satu kali oleh terdakwa. Satu orang sebesar 600.000. Sisanya digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, seperti membayar hutang dan bermain judi, kata Sumar Heti. Menurut jaksa, penarikan dana COVID-19 selama 3 bulan itu tanpa diketahui oleh warga. Nah, harus tahu dong warganya. Uang itu seluruhnya diambil melalui rekening Bank Sumsel Bubble. Atas perbuatan tersebut, Askari pun terancam sanksi hukuman pidana penjara seumur hidup. Ini tadi sahabat, saya sudah bacakan, ternyata ada namanya dana COVID-19 di desa. Dan ini warga juga harus tahu siapa-siapa saja yang mendapatkan dana COVID tersebut. Nah, anehnya dalam berita ini, kepala desanya mengambil seluruhnya dana tersebut dan dibagikan kepada warga hanya satu kali, dan sisanya digunakan tadi untuk judi, untuk DP mobil selingkuhannya dan berfoya-foya. Ya, ini bukan karang-karang ya, ini beritanya ini ya, ada. Sahabat, jadi saya sudah sampaikan tadi di depan bahwa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kades atau apa sajalah pejabat publik lain lah ya,
Janganlah ya, janganlah kita mengambil yang bukan menjadi hak kita. Ya, kalau itu haknya warga, berikan sepenuhnya kepada warga, dan insya Allah warga akan simpati, empati kepada saudara-saudara para pejabat-pejabat, termasuk para kepala desa. Ini himbauan saya untuk para pejabat-pejabat di lingkungan masing-masing yang melayani warga masyarakat, termasuk para kepala desa yang melayani warga dan masyarakatnya. Kecurangan-kecurangan memang tidak dilihat oleh warganya. Namun apabila suatu saat warganya tahu kecurangan-kecurangan itu, maka tidak ada satupun warga yang simpati, tidak ada satupun warga yang empati terhadap apa yang kita lakukan. Demikian sahabat, saya ada slide gambar demikian sahabat, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk para sahabat dan seluruh warga masyarakat pecinta keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.